Amen. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang di rumah juga kami sambut Anda. Kami harap di minggu-minggu depan Anda juga bisa ikut dalam kebaktian in person jam 11.15 pagi. Dan bagi Anda yang di sini, kita percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kitab Ibrani pasal 11 katakan itu. Amin. Ya, minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah yang sudah beberapa minggu ini kita pelajari bersama-sama. Bahwasanya kita melajari journey to the empty tomb atau perjalanan ke kubur yang kosong. Masih ingat Bapak Ibu di minggu-minggu lalu salah satu yang dikhotbahkan apa? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, dari matiannya. Dan seringkali seperti yang terjadi dalam kejadian Lazarus dibangkitkan, kita mengharapkan apa? Tuhan untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi yang Tuhan mau lakukan adalah membangkitkannya dari antara orang mati. Jadi terkadang doa kita tidak dijawab seperti yang kita ingini. Karena Tuhan punya maksud yang lebih besar. Amin. Berapa banyak bagi Anda yang percaya? Yang percaya bisa katakan kepada kanan kirinya, saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Yes, I believe. Amen. Amen. Percayakah Anda ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Tidak ada yang kebetulan semuanya. Saya very happy ada my old friend Stephen. Stephen bisa kayak wave gitu ya. Stephen dan istrinya. Stephen ini dulu dengan saya kita sekolah minggu sama-sama SD bareng ya. Dan sampai sekarang I'm so proud of him, married with 2 kids ya. Gitu. Luar biasa. You are the champion bro. Iya. Stephen juga dulu main-main bareng dan sekarang ayah yang luar biasa ya. What an amazing father, hardworking man. So Melissa, you are very blessed punya suami seperti Stephen, very honest, hardworking, and cinta Tuhan yang terpenting. Amen. So bro, welcome ya. It's good to see you again. Ya, Stephen jago main drum. Kapan bakal main drum sini? Ya. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya ya. Setiap kehidupan kita itu ada masa-masa musim-musimnya ya. Gitu. Seperti kita hidup di dunia ini ada musim gugur, musim salju atau winter, ada musim spring, ada juga musim summer. Tapi nanti balik lagi ke musim gugur lagi. Ya, itulah siklus dalam kehidupan di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama detik-detik sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap. Ya, Tuhan Yesus ditangkap, tapi sebelumnya dia sedang berdoa di taman Getsemani. Bagi yang mungkin pernah ke Israel tahu Getsemani itu adalah sebuah taman di bagian dekat Yerusalem juga. Di Yerusalem dekat situ itu ada bukit Mount of Olive ya gitu. Dan di situ itu ada satu taman yang sekarang ya sudah menjadi taman biasa gitu. Tapi dulu mungkin lebih rindang ya. Di situ banyak pohonnya. Tuhan Yesus suka berdoa. Kalau kita akan baca sama-sama habis ini itu dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, judulnya di situ di Taman Getsemani. Tapi dalam bahasa Inggrisnya Jesus prays in Gethsemane. Yang menyatakan kalau ditranslate Yesus berdoa di Getsemani. Bukan hanya di Getsemani saja. Luar biasa Tuhan Yesus tuh rajin berdoa. Ya, karena apa? Kita percaya ya pada saat kita berdoa itu kita lagi berserah. Kan kita berdoa kita stop dari kita punya aktivitas, for a moment kita datang hadirat Tuhan, memohon pada Tuhan, Tuhan saya butuh ini, saya butuh itu. Tuhan aku mengucap syukur nih berkat Tuhan banyak. Oh Tuhan aku masih ada banyak nih tanggungan ini dan itu. Pada saat kita berdoa kita kan lagi connect dengan Bapa di surga ya. Dan kita percaya saat kita berdoa Tuhan itu mendengarkan. Meskipun kadang kita merasa kok kayaknya aku doa gak dijawab-jawab ya. Kok kayaknya aku berdoa kok aku merasa sendiri saja ya. Tapi kita percaya Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita. Bapa di surga melihat kehidupan kita. Dan Bapa di surga pertolongannya selalu on time. Tidak pernah terlambat, tapi tidak pernah terlalu cepat. On time-nya Tuhan bagi kita kadang-kadang terlambat. Tapi percayalah, otak manusia ini kita seberapa ya Bapak Ibu? Kecil sekali kan? Terbatas sekali. Kita bisa planning tuh seberapa jauh sih? Ya kita bisa untuk merencanakan masa depan kita sedemikian rupa. Tapi pada akhirnya siapa yang tahu masa depan kita sepenuhnya? Hanyalah Tuhan. Nah pada saat kita tahu bahwa saya terbatas, hidupku terbatas, pengetahuanku terbatas, akun bankku terbatas, kepandaianku terbatas. Di situ kita tahu, aku berserah Tuhan.
aku butuh Tuhan. Aku mau ikut sama Yesus. Karena kita tahu pada saat kita berjalan bersama Yesus tidak pernah ditinggalkan. So, sama-sama kita mau baca firman Tuhan Matius 26 ayat 36 sampai yang ke 46. Kita mau baca dengan suara yang keras karena kenapa Bapak Ibu dikatakan oleh firman Tuhan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau baca firman Tuhannya. Bagaimana kalau kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan baca firman Tuhan. Let's stand on our feet as we about to read Matthew chapter 26. 36 to 46. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa dan berkatanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Getsemani adalah tempat di mana Tuhan itu mempersiapkan dirinya. Hatinya bergejolak ya. Dia sedih. Tuhan sedih. Jadi kita manusia, dapatkah orang yang sudah percaya Yesus, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, melayani, masih bisa sedih gak Bapak Ibu? Bisa sedih. Tuhan Yesus sampai berkata, hatinya itu saking sedihnya seperti sampai apa saudara? Mau mati rasanya. Dapatkah manusia itu depresi? Bisa. Dapatkah orang yang percaya itu kita tertekan hatinya? Bisa. Tetapi yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah orang yang kenal Tuhan Yesus tahu bahwa masa tertekan, masa kesedihan itu sementara dan kita akan lewati. Hanyalah bagian kehidupan yang perlu kita lewati. Sementara sifatnya. Percayakah Anda permasalahan Anda yang Anda hadapi sifatnya sementara? Amin. Sakit penyakit Anda sementara juga. Amin. Nah, dengan itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan pada saat ia berdoa. Pray. Tuhan Yesus tidak membawa ke-12 muridnya, dipilih 3. Nah 70 sekian muridnya juga yang ada tidak dibawa semuanya. Kadang-kadang manusia itu apa? Kalau lagi sedih pingin wah banyak teman di mana-mana mencari kebahagiaan. Tetapi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita memilih 3 orang terdekat dalam hidup kita. Siapakah 3 orang yang terdekat dalam hidup Anda? Siapakah yang dalam lingkaran Anda yang bisa berbicara langsung mengenai kehidupan Anda. Yang memberikan masukan. 3 orang terdekat kita itu sangatlah penting. Ada orang yang berkata atau pepatah yang berkata, show me your friends, I will show you your future gitu kan. Atau tunjukkanlah teman-temanmu, akan kutunjukkan masa depanmu. Nah, tidak hanya teman-teman saja, penting sekali siapa yang sangat dekat dengan kita. Apakah orang-orang itu pemarah? Ataukah orang-orang itu yang sukanya mabuk-mabukan Bapak Ibu? Apakah itu orang yang sukanya apa? Ngomong kotor, ada apa sedikit, muarah dan kebun binatangnya keluar. Wah,
Dari kucing hingga anjing hingga yang lain-lain semuanya A sampai Z keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Atau apa Bapak Ibu? Ada apa-apa sedikit langsung gebrak meja, duak gitu. Ada apa-apa sedikit langsung gitu ya. Mulutnya keluar kata-kata yang mengutuk. Nah, hati-hati bila mana kita terus-menerus bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kebiasaan kita itu atau pergaulan kita yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, firman Tuhan sampaikan. Nah, atau orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang kalau kita pun jatuh, mereka berkata, ayo bangkit lagi, gak apa-apa, bisa. Atau yang berkata, ayo jangan di situ terus, hentikan ini, yang kamu lakukan ini gak benar gitu ya. Jangan judi terus, judi gak benar ya. Atau kamu jangan udah mabuk-mabukan terus, kamu enak sebentar akhirnya besok pagi bangun masih pusing lagi gitu. Jangan ganja terus gitu ya, meskipun kamu disuplai ganja gratis gitu ya, nanti kamu akan disuruh beli heroin selanjutnya gitu ya. Bapak Ibu percayalah bahwasannya setiap dari kita itu punya pilihan, free will. Kita bisa memiliki choice untuk memilih. Demikianlah juga di perjanjian lama pada saat Musa, Yosua mengajarkan umat Israel, dikatakan ada apa Bapak Ibu? Kalau kita baca, dikatakan di sini ada di depanmu itu kehidupan dan kematian, life and death. Blessing and curse, atau berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Gitu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan memiliki kesempatan untuk memilih. Memilih pada siapa kita akan curhat Bapak Ibu ya. Jangan kita tahu orang itu mungkin yang benar-benar tidak bisa pegang rahasia, kita ceritakan semua permasalahan kita. Hasilnya apa? Baik atau buruk Bapak Ibu? Terkadang ya tidak baik gitu ya. Dan kita percaya pada saat kita memiliki inner circle yang baik. Bukan orang-orang yang sempurna ya, karena tidak ada orang yang sempurna, kita pun gak sempurna ya Bapak Ibu ya. Hanyalah kita disempurnakan. Jadi working progress, terus disempurnakan. Sampai kapan sempurnanya? Pada saat Tuhan panggil kita ya ke surga nanti. Atau pada saat ya itulah dia ya, Tuhan Yesusnya datang kedua kalinya. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Segeranya kapan? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata tidak ada yang tahu hari dan waktunya. Tapi kita diminta untuk apa? Berjaga-jaga. Jadi apa? Jangan sampai kitanya sedang melakukan hal-hal yang kita tahu firman Tuhan langgar. Tuhan Yesus datang, kita bilang, Tuhan sebentar ya Tuhan ya. Gitu ya, saya tobat dulu Tuhan ya, sudah telat gitu ya. Bapak Ibu ya. Dikatakan ada apa? Ada 2 orang, ya yang satu diangkat, satu stay gitu. Jangan sampai juga apa? Kita sedang di dalam kamar, bukan suami istri, lagi main apa? Lagi main kartu mungkin ya saudara ya. Gak apa-apa kalau lagi main kartu. Tapi cewek cowok di kamar, tidur bersama. Tuhan Yesus datang. Tuhan bentar ya. Aku minta ampun dosa dulu. Gitu ya, it's too late gitu ya. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Dan kita percaya, jangan sampai kita apa? Sedang menghisap ganja. Enak banget ini. Wah, satu kali lagi ya. Enak banget nih ya. Gitu, lagi ngisap ganja, Tuhan datang. 1 Tesalonika pasal 4 dan 5 menjelaskan apa Bapak Ibu? Pada saat Tuhan datang itu yang terjadi, Anda bisa baca sendiri di rumah ya silahkan. Yang mati dalam Kristus itu dibangkitkan dulu. Dan yang kita tersisa akan diangkat bersama-sama. Nah kalau bahasa Inggrisnya berkata, those who are asleep in Christ, tertidur. Karena kita tahu kita yang dalam Tuhan matinya itu tidak selama-lamanya Bapak Ibu. Tidak lama yang lalu nenek saya meninggal di Indonesia. Ya Bapak Ibu, di usia 90 sekian gitu ya. Dan tapi kita sedih. Papa saya apalagi ya, hubungannya sangat dekat sekali dengan mamanya. Dan tapi kita tahu, kita mengucap syukur bahwa beberapa tahun sebelum, 2 tahunan sebelumnya, emak atau nenek sudah dibaptis. Dibaptisnya di mana? Di kolam, dibikin di itu ya, seperti kolam yang digedekan dengan angin gitu, di dapur di belakang rumahnya di kota, di desa Doro namanya, Pekalongan masih masuk lagi gitu. Nenek saya dibaptis. Kita mengucap syukur sekali bahwa apa? Nanti
kita akan ketemu lagi. Jadi waktu telepon sama papi, saya bilang, Pi, it's okay. Aku juga sedih, kita sedih. Tapi kita akan ketemu lagi dengan emak nanti di Yerusalem yang baru. Ya, kalau ini kata-kata Bobby, ya sudah nggak usah dengerin. Tapi kalau ini kata-kata Tuhan, firman Tuhan, yuk kita dikuatkan sama-sama. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada dari Anda yang ditinggalkan orang yang dikasihi, yang sudah meninggal. Tapi percayalah, yang di dalam Kristus ada harapan. Ya, Lazarus juga ya seperti ceritanya dibangkitkan itu ya. Demikian pula nanti akan ada kebangkitan yang selamanya. Kalau Lazarus itu kebangkitan sementara ya gitu ya. But there will be eternal life. Hidup yang kekal di surga nanti. Kitab Wahyu pasal 21 menjelaskan adanya apa? Yerusalem yang baru. Ya, New Jerusalem. Ada sedikit preview surga nanti seperti apa. Dikatakan, silahkan bisa baca di rumah juga nanti. Pasal 21 Wahyu dikatakan di surga nanti tidak ada air mata. Karena Tuhan menghapus setiap air mata kita. Berarti apa? Tidak ada sakit hati lagi. Tidak ada sakit penyakit. Nah berarti kita selama tinggal di dunia masih bisa gak saudara ada sakit hati? Masih bisa gak ada sakit penyakit? Masih bisa ya. Masih bisa dikecewakan? Bisa. Masih bisa mengecewakan gak Bapak Ibu? Bisa, karena kita apa? Manusia. Ya. So, kita diajarkan sama Tuhan di sini. Satu, penting sekali kita pilih siapa yang ada di dalam lingkaran terdekat. Dan yang kedua, jadikanlah berdoa dan membaca Alkitab bagian dari kehidupan kita. Percayakah Anda bahwa satu ayat firman Tuhan saja bisa mengubahkan hidup Anda? Janganlah kita berasa, nantilah kalau saya maunya baca itu setiap hari 1-2 pasal. Saya nggak mau kalau cuman baca sedikit-sedikit aja. Maunya saya memberikan yang terbaik. Tapi kalau saya sibuk ya udah saya miss nggak baca. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Daripada miss tidak baca sama sekali, setiap pagi setidaknya sesibuk-sibuknya bacalah 1 ayat Bapak Ibu. 1 ayat menjadi 2 ayat. 2 ayat menjadi 4 ayat. 4 ayat menjadi 1 pasal di pagi hari. 1 pasal di malam hari. Karena apa Bapak Ibu? Kita dalam 1 hari itu banyak keputusan yang harus diambil. Banyak kata-kata yang harus kita utarakan. Sikap hati kita kalau masalah terjadi bagaimana. Kalau kita tidak dibentengi dengan firman Tuhan, gak kuat. Karena apa? Kita percaya pada saat misalnya kita merasa aduh pagi hari ini nih. Ini masih ada anggaran ini perlu dibayar. Masih ada kebutuhan yang itu belum selesai. Pekerjaan masih hari ini harus 12 jam. Anakku di Indonesia butuh ini. Waduh ini gimana ya? Saya juga ada proses ini A, B, C, D, E belum habis. Gimana ya Tuhan ya? Dan kita membaca 1 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan, hari ini banyak yang harus aku lakukan. Banyak kebutuhanku, aku akan kerja Tuhan, memberikan yang terbaik. Aku akan manage keuanganku dengan baik. Aku akan beriman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku karena Engkau, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Menjalani kehidupan, percayalah Anda bahwa 5 roti dan 2 ikan Anda bisa dibuat Tuhan lebih dari cukup memberi makan 5.000 orang. Plus 5.000 orang itu kan belum yang wanita dan anak kecil ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Doa Bapa kami itu makanya luar biasanya apa Bapak Ibu? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya takaran Tuhan selalu lebih dari cukup. Bukankah Anda hidup puluhan tahun dipelihara Tuhan? Masih bisa makan setidaknya nasi dan 1 kaleng sarden Bapak Ibu. Ataukah Anda kalau melihat 5 tahun yang lalu aku ada permasalahan ya. Kayaknya keuanganku kurang tuh. Tapi tiap hari bener ya bisa aja aku makan ya. Mau itu nasi dan indomie goreng, besoknya nasi indomie kuah, besoknya lagi indomie rasa ayam bakar, sorenya indomie rasa rendang, dan besoknya indomie rasa sate, dan akhirnya hari Minggu bisa indomie yang jumbo setidaknya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, bukankah Anda masih hidup Bapak Ibu? Masih cukup kan ya? Nanti pulang siapa yang gak punya indomie Bapak Ibu? Kalau ada yang gak punya indomie, saya bilang Pastor Rosid minggu depan siapkan 5 box indomie. Setidaknya jemaat pulang ada bawa 1 indomie. Ya Bapak Ibu. Tapi bukankah di rumah Anda ada indomie? Don't you have instant noodle at least at home, right? Kita percaya Bapak Ibu bahwa takarannya Tuhan. Setidaknya masihkah bisa ada 1 gelas beras di rumah Anda. Yang bisa diisi dengan air. Anda bikin menjadi 1 panci.
Satu rice cooker, rice atau nasi. Kita percaya berarti Anda dipelihara Tuhan. Tapi percayalah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berjalan bersama Yesus, permasalahan ada tanggal kadaluarsanya. Hidup yang berat ada tanggal kadaluarsanya. Kita percaya waktu Tuhan selalu yang tepat dan terbaik. Tapi jangan lupa setiap hari untuk kita kuat harus apa? Berdoa dan membaca Alkitab. Jemaat GBI Rock, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Saya percaya ya, Anda kalaupun ada yang suka bolong, mulai besok 1 ayat aja lah. Kalau Anda gak tahu harus mulai di mana, mulai dari kitab Amsal, mulai dari kitab Mazmur, mulai dari kitab kalau di perjanjian yang baru, Yohanes, Matius, Lukas. 1 ayat saja dapat mengubahkan hidup Anda. 1 ayat seperti Yesus di Getsemani ini bisa memberikan kekuatan untuk kita menghadapi hal-hal yang sukar. Getsemani berarti adalah seperti musim di kehidupan di mana kita dipersiapkan Bapak Ibu. Dibentuk waktu yang tidak mudah. Waktu yang mungkin penuh dengan tekanan. Tapi kita percaya Getsemani tidak selama-lamanya kita di situ. Kita akan juga melewati masa itu. Amin. Ding, handphonenya pun Siri juga setuju dengan saya. Amin. Luar biasa. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu, ya bersama Yesus Tuhan apa? Mengingatkan ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Roh penurut, daging lemah. Seringkali yang menang apanya Bapak Ibu? Dagingnya kan. Kita tahu mungkin ada kolesterol. Tapi makannya apa? Ayam Popeye ditambah saya mau french fries-nya. Saya mau juga tambah Cajun fries extra salt. Saya minta juga minumnya apa? Udah tahu kesehatannya kurang baik. Tapi harusnya sih minum air ya. Tapi saya pesen aja lah milkshake yang strawberry. Saya minta whipped cream on the top. Sekali-kali lah gak apa-apa lah ya. Setelah itu kolesterolnya naik. Ya Bapak ya Ibu ya. Setelah itu sakit. Dan berkata, Tuhan kenapa engkau biarkan aku sakit Tuhan. Nah Bapak Ibu percayalah kita diberi sama Tuhan pilihan. Kita bisa memiliki self control atau penguasaan diri. Atau apa Bapak Ibu? Penguasaan diri. Kita tahu waduh ya kebutuhanku masih banyak nih. Untuk bayar rent, bayar mobil, ini itu dan lain-lain. Duh tapi kok tas yang satu ini kok bagus sekali ya. Gimana ya Tuhan ya? Ya wes lah Tuhan, aku udah capek kerja. Sekali-kali wes Tuhan lah. Gesek lagi. Terus Anda apa? Ya bener sih, makan sih di rumah sih masih ada ya. Nasi dan sayur lodeh. Tapi kok kayaknya makan di Brazilian Steakhouse Fogo de Chão kok enak ya Tuhan ya. Iya Tuhan, gak apa-apa lah Tuhan ya. Kan menikmati hidup, menikmati berkat ya Tuhan. Ya wes lah makan. Gesek lagi, di akhir bulan apa yang terjadi? Anda buka bank account-nya, kalau yang bayarnya pakai debit card, loh kok merah? Apa yang terjadi? Atau kalau yang pakai kredit card, loh kredit cardku siapa yang bobol? Gitu ya. Tidak ada yang membobol Bapak Ibu, coba dicek lagi ya. Gitu. Mungkin Anda yang lupa ya sedang pakai itu. Tapi kita percaya Bapak Ibu, kalau kita ada penguasaan diri, kita bisa mengerti. Aku tahu prioritasku. Aku pingin ganti mobil yang baru, tapi ngapain juga anak-anak harus selesai kuliah dulu. Nanti dulu. Oh iya, aku pingin bisa membeli handphone yang terbaru. iPhone itu udah sampai 14 ya kalau gak salah. 15. You see, I still have iPhone 13 ya. iPhone 13 saya aja Bapak Ibu baru gantinya kapan? Tahun lalu. Jadi sampai tahun 2023 saya masih pakai apa? iPhone 8 Bapak Ibu. Terus baru ganti ke iPhone yang ke 13. Itu pun saya belinya refurbished Bapak Ibu. Refurbished itu apa Bapak Ibu? Yang udah second. Karena saya merasa apa ya, kalau masih bagus, saya bisa beli dengan harga yang murah, why not? Yang penting kan saya beli fungsi, bukan beli gengsi Bapak Ibu. Ya, so itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita bergengsi Bapak Ibu. Kita percaya hidup dengan self control yang dikuasai dengan roh. Kita bisa tahu, oh iya aku harus sisihkan untuk masa depanku. Aku harus sisihkan lebih dari cukup supaya tidak hanya untuk anak-anakku saja. Tapi aku mau mempersiapkan untuk hari tuaku juga. Dan kita percaya pada saat kita lakukan itu, hidup kita bisa jadi berkat Bapak Ibu. Dan bisa menjadi contoh karena roh itu penurut dan daging lemah. Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang pengelola yang baik?
12 murid-muridnya ada yang pernah kekurangan makan Bapak Ibu? Tidak pernah. Selalu aja ada situasi di mana mereka bisa membeli makanan. Membeli berarti ada apa? Ada uang kas yang kadang suka dikorupsi sama Yudas. Ya Bapak Ibu. Tapi ada surplus Bapak Ibu. Yohanes pasal 4 menceritakan Tuhan Yesus lelah duduk dan murid-muridnya pergi untuk beli makanan. Bapak Ibu. Demikian pula lah Tuhan Yesus memikirkan bukan hanya dirinya sendiri. Tetapi juga untuk murid-muridnya. Begitu pula lah kita, marilah kita hidup. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri enak. Tapi apa yang akan kita ajarkan kepada generasi yang selanjutnya. Apa yang sudah kita siapkan untuk generasi yang selanjutnya. Amin. Bukan hanya materi, tapi contoh apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kita mau memberikan contoh yang sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Apa? Kalau ada masalah, mama papa di rumah bukan yang gebrak meja, UFO berterbangan ya. Ada penampakan Bapak Ibu, tetapi apa? Pada saat ada permasalahan, papa mama bisa tenang dulu dan berdoa. Ajak berdoa dulu. Kalau ada permasalahan tekanan dalam pekerjaan, bukan pulang ke rumah langsung dah, wah ngoceh. Tapi tenangkan hati dan percaya bahwa orang benar langkahnya dituntun oleh Tuhan. Kalau jatuh tak sampai tergeletak. Kalau kita sedang diomongin di belakang dan orang menusuk kita dari belakang, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Dengan hikmat kita bisa berkata, aku percaya pembalasan haknya Tuhan. Amin. Ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita ditusuk terus ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus apa? Mengasihi yang berdosa? Yes. Mengasihi pemungut cukai? Yes. Mengasihi orang yang didapati berzina? Iya. Memberikan kesempatan? Yes. Tetapi Tuhan Yesus tidak melulu terus-terus hang out, minum-minum, makan dengan mereka terus. Ada waktunya, iya dia layani mereka, tapi ada waktunya cukup. Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya. Ada waktunya lagi, tidak bisa diganggu. Hanya dengan 3 muridnya yang terdekat. Inner circle-nya. Kalau Tuhan Yesus saja milih-milih Bapak Ibu, demikian pula lah kita harus memilah-milah dan memilih-milih dengan siapa kita spend waktu kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan kita ingin memberikan contoh yang baik supaya kalau di sini ada yang sudah punya anak, anak-anaknya nanti bisa melihat, oh iya, dulu waktu ada masalah, papaku aja begini, aku juga harus bisa. Mamaku juga begini, yes. Oh iya, kalau yang punya adik gitu ya mungkin, iya dulu ya kakakku ya, dulu bisa hidup bebas di luar negeri tapi hidupnya tetap jaga kekudusan. Aku mau seperti itu juga. Dan saya sangat mengucap syukur di mana papa mama saya tahun 94 itu memberi diri ya untuk terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah 30 tahunan dan saya selalu melihat kalau ada tekanan hidup, papi mami apa? Papi seringkali diam dulu Bapak Ibu. Diam dan doa. Gak pernah paksa, Bobby, Felix, Jacob doa ayo. Tapi selalu apa? Kan punya ruko Bapak Ibu di Indonesia itu toko besi. Dan kalau siang itu waktunya makan siang, papi masuk ke kamar doa. Saya lihat saya pulang sekolah itu, oh papi lagi doa, baca firman, dah makan habis itu turun lagi. Mami juga yang sama. Dan kalau sore sudah capek gitu, sering mereka apa? Pergi ke gereja GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah di Wonosobo. Lucunya namanya apa? GSJA Philadelphia Bapak Ibu. Ya, dan mereka doa malam gitu. Pulang besoknya lagi take care usahanya. Dan memang apa Bapak Ibu? Dulunya waktu belum di dalam Tuhan, wah bisnisnya sempat bagus. Tapi iblis memberi tidak pernah for free. Akhirnya apa? Habis Bapak Ibu semuanya. Habis dan mami papi harus start dari minus kembali. Start dari minus tetapi mereka jalani dengan sukacita. Karena mereka percaya bersama Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dan luar biasa. Waktu itu saya umur sekitar 5 tahun ya berarti ya. Kakak-kakak saya setiap hari selalu ada makanan Bapak Ibu. Cukup aja makanan. Dan kalau melihat ke masa-masa itu saya selalu diingatkan. Sesusah-susahnya masa sekarang kita percaya Tuhan Yesus tidak mungkin setengah-setengah dan meninggalkan. Dalam kehidupan Anda pernahkah dulu Anda sudah melewati Getsemani yang dulu. Masa-masa kesulitan. Bukankah Tuhan take care Bapak Ibu? Bukankah Anda masih ada sampai hari ini? Apakah Tuhan tiba-tiba akan lepas tangan? Tidak mungkin. Tuhan akan pelihara. Bukan hanya Anda, tapi sampai anak-anak Anda, cucu-cucu Anda juga. Pasti dipelihara Tuhan. Karena yang cinta Tuhan, anak cucunya tidak meminta-minta. Dan takaran lebih dari cukupnya Tuhan, dan takarannya yang manusia atau dunia
miliki kadang nggak sama ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin maunya, wah saya kalau udah ada duit 100.000 US lah baru saya bahagia. Terus saya ada $1 juta, rumah, mobil, baru saya seneng. Tapi Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kita bisa berbahagia sekarang. Cukup makan, cukup membayar segala kebutuhan kita, dan memiliki lebih dari cukup untuk kasih berkat. Itu adalah suatu mukjizat yang perlu disyukuri Bapak Ibu. Tuhan mau kita syukuri dulu 5 roti dan 2 ikan, baru nanti 12 bakul sisanya akan ada. Jangan tunggu 12 bakul dulu baru mengucap syukur, tapi ucap syukur dulu. Dan sekarang apapun yang Anda miliki, pekerjaan yang Anda miliki sekalipun, jangan kita komplain, wah kerja lagi, males aku. Gitu. Ada, dari dulu gajinya segini-gini aja. Gitu. Buka bisnis sendiri tak pikir enak, malahan minus. Tetapi kita harus, Tuhan aku mengucap syukur. Dulu aku kerja buat orang, sekarang aku bisa kerja sendiri. Capek Tuhan aku mikirin pekerja-pekerjaku yang bensekno iki Tuhan. Tapi ya wis lah Tuhan, aku mengucap syukur. Sing penting aku kerja gaya awakku dewe Tuhan. Ya kerja untuk diriku sendiri gitu ya. Atau Anda mungkin sedang bekerja dan manajer Anda kurang baik terhadap Anda. Tapi percayalah kalau Anda sikap hatinya benar, sukacita, tidak susah bagi Tuhan untuk mengubah. Supaya Anda menjadi general manajernya nanti. Untuk yang bisa men-take care orang-orang lain yang mungkin sedikit menyebalkan. Tapi saya percaya kalau kita bukan yang menyebalkan ya Bapak Ibu ya. Kita percaya kita yang jadi berkat ya, amin. Kita percaya kalaupun kita kemarin menyebalkan, hari ini diubahkan menjadi menyenangkan. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan menaruh harapan kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan. Yesus berapa kali bolak-balik lihat muridnya, beberapa kali Bapak tidur terus disuruh jadi. Petrus ini yang sudah melihat Yesus bangkitkan orang mati. Sudah melihat Yesus berdoa. Sudah melihat Yesus menyembuhkan orang buta. Tapi apa? Waktunya capek ya capek. Gitu Bapak Ibu ya. Meninggalkan Tuhan Yesus dengan tertidur. Dan pada akhirnya kalau baca lagi ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus di masa kesesakannya ditinggalkan sama murid-muridnya. Apakah Tuhan Yesus kecewa? Tidak, karena dia Tuhan sudah tahu. Tapi kita manusia bisa gak kalau ditinggalkan orang-orang yang kita percayai? Kita bisa kecewa? Bisa. Is it okay untuk kecewa? Bapak Ibu, it's okay untuk kecewa. Tetapi jangan berlarut-larut terlalu panjang. Kecewa sebentar tapi nanti kita harus bisa berkata, oke, aku anak Tuhan. Aku kecewa sebentar, that's okay. Tapi aku harus bangkit lagi karena aku percaya harapanku adalah bersama Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia. Amin Bapak Ibu. Harapan kita bukan di account bank kita Bapak Ibu. Harapan kita bukan di kepandaian kita. Tapi harapan kita selalu dari sumber dari segala-galanya. Siapa sumber dari segala-galanya? Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita gak sanggup Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita mungkin sudah dari kemarin-kemarin. Kita sudah hancur hidupnya. Tapi kalau Anda masih ada di sini. Berarti masih ada kesempatan. Hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Dan kita percaya Bapa di surga tangannya itu terbuka. Mengasihi kita. Marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Jesus said, come to me, you who are weary and are heavy burden. And I will give you rest. Amin. Diberikan kelegaan. Saat hati kita tenang, pikiran kita tenang, ada damai sejahtera Bapak Ibu. Kita bisa melihat dengan jernih keputusan apa yang kita harus ambil. Jalan keluar dari permasalahannya. Kadang Tuhan tidak langsung cabut masalahnya, tapi Tuhan beri kita kekuatan untuk melewati masalah-masalah itu. Siapa yang percaya kita dikuatkan Tuhan? Amin. Dengan cara apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saya mau tunjukkan satu foto ini. Siapa yang tahu? Ayo ini siapa? Minta tolong Margo, foto yang pertama. Oke. Yes. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Bukan, ini bukan tetangga Anda, ya, gitu, ya, gitu. No, that is not your neighbor, okay? Or maybe he is, but one of them on the left, or well, that will be on my right, that will be your left. Tahu nggak itu siapa Bapak Ibu? Sudah meninggal orangnya. Adalah Joe Frazier. Siapa yang suka tinju, Bapak Ibu? Wah, saya waktu masih kecil ingat sekali, Papa suka sekali tinju. Dan kalau hari Minggu pagi itu kan berarti di Amerikanya apa Bapak Ibu? Sabtu malam ya. Nah banyak pertandingan tinju apa? Malam-malam ya Bapak Ibu ya. Udah Papa kadang-kadang tuh toko bisa ditinggal gitu aja. Mungkin suruh mami saya jagain. Ayo semuanya naik gitu. Yang pada kerja gitu. Ayo kita nonton tinju gitu. Mike Tyson lagi main. Saya ingat gitu.
Wah, nonton bareng. Nah, ini sebelum Mike Tyson ada seorang juara dunia, heavyweight champion of the world, Joe Frazier, ya, yang anak adalah petinju pertama yang berhasil mengalahkan Muhammad Ali, Bapak Ibu. Ya, Ali pada saat itu tidak terkalahkan, tapi Joe Frazier mengalahkan, dan dia dari kota mana Bapak Ibu? Philadelphia. Makanya saya bangga banget ya tinggal di Philadelphia ya. Kalau orang nanya gitu, kok suka sih tinggal di Philadelphia? Of course, I love Philadelphia. Banyak hal yang indah di Philadelphia. Bukan hanya ada Joe Frazier, tapi juga ada pendawa dan makanan-makanan Indonesia yang enak lainnya gitu Bapak Ibu ya. Saya pingin makan ini bisa, makan itu bisa ya. Amazing. Don't you think Philadelphia is great? Suka gak Bapak Ibu tinggal di Philadelphia? Saya suka banget loh Bapak Ibu ya. Dan Joe Frazier ini juga muncul di film Rocky. Ingat gak film Rocky petinju tahun 70-an? Ya, ada sebentar dia ditunjukkan. Sebelahnya tahu Bapak Ibu siapa? Anaknya, Marvis Frazier. Marvis Frazier gede lihat bapaknya jadi juara dunia, dia juga pingin jadi juara dunia. Bapak Ibu, yang dilakukan adalah akhirnya setelah bapaknya pensiun, retired, Marvis Frazier menjadi petinju juga. Dia 21 kali fight, 19 kali menang, 2 kali kalah. Ada yang tahu 2 kali kalahnya sama siapa Bapak Ibu? Yang ngikutin boxing dulu tahu tuh ya. Satu, siapa sih? Yes, salah satunya dia kalah sama Mike Tyson. Satu lagi, juara dunia yang satunya berhasil mengalahkan dia. Larry Holmes. Ada Larry Holmes dan Mike Tyson. Di saat dia kalah sama Mike Tyson, dituliskan dalam bukunya, Bapak Ibu, buku yang berkata The Story of the Son of Smoking Joe. Joe Frazier itu punya julukan Smoking Joe. Pada saat dia kalah sama Mike Tyson, dia bilang begini Bapak Ibu. Nanti saya terjemahin bahasa Indonesianya ya. Inggrisnya berkata, I'm sorry Pop, I didn't measure up. Joe Frazier bilang, don't worry about it son. All you can do is what you can do. You trained, you went out there. You did everything you were supposed to do. What else can you do? Jadi dia bilang sama bapaknya pada saat kalah sama Mike Tyson, sorry Pak, gitu. Aku tidak bisa berada di level di mana seharusnya aku berada, gitu ya. Gak apa-apa anakku, kamu tuh bisa melakukan ya yang cuma bisa kamu lakukan. Kamu sudah berlatih, kamu keluar di sana dan melakukan semuanya yang kamu lakukan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? That's okay son, gitu kan, gak apa-apa. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu, saudara sekalian? Marvis Frazier setelah kalah dari Mike Tyson masih fight beberapa kali lagi sampai akhirnya dia menabung yang dia rasa oke, sudah sekian nih cukup. Dia akhirnya retired dari boxing usia 27-an dan menjadi seorang pendeta Bapak Ibu. Melayani orang-orang di prison atau di penjara. Dan salah satu orang yang dia layani adalah siapa? Mike Tyson saat Mike Tyson masuk ke penjara. Mike Tyson masuk ke penjara ditulis dia paling gak mau kalau ada orang-orang dari gereja datang tuh. Pada saat dia tahu, oh yang melayani hari ini Marvis Frazier. Keluar Mike Tyson. Dan akhirnya apa di buku ini dituliskan? Didoakanlah Mike Tyson oleh Marvis Frazier. Dia gede, jadi takut akan Tuhan. Dia seorang petinju. Pada saat dia retired ada $1 million uangnya Bapak Ibu ya. Dan usia masih muda. Wah dia bisa banget hidup ngawur. Ya Bapak Ibu, tapi apa yang dia tulis? Dia tulis hidup takut akan Tuhan. Teman-temannya pada ngomong, wah kalau ada temannya bilang, aku mah punya cewek banyak, si A, si B, si C, ditulis dalam bukunya. Dia bilang, bagi dia ya hanya satu ya. Si pacarnya yang jadi istrinya itu. Gitu. Akhirnya saat dia usia 41, meninggal istrinya ini, kanker ya Bapak Ibu ya. Dan setelah itu dia fokus pelayanan dan membesarkan 2 anak ceweknya. Gitu ya. Dia hidup benar, teman-temannya mungkin wah udah pada ngedrugs Bapak Ibu. Tidur sana tidur sini gampang sekali kan. Wah duitnya banyak tapi dia apa? Dia menunjukkan jadi garam jadi terang. Jadi pendeta akhirnya Bapak Ibu. Dan menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan yang gelap. Masih ada orang yang bisa hidup dalam terang Bapak Ibu. Amin. Ayat yang selanjutnya yang akan saya bacakan adalah ini. Mazmur 34 ayat 20 berkata gini Bapak Ibu. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan kita banyak atau sedikit Bapak Ibu? Mungkin banyak ya. Anda berada sampai di Amerika ini mungkin karena udah melewati banyak kemalangan. Tapi kabar baiknya Tuhan akan membawa Anda dari semuanya itu. Lihatlah 10 tahun yang lalu. Anda waktu ada masalah tersebut. Bukankah Tuhan melewatkan Anda dari semuanya itu? 20 tahun yang lalu Tuhan berikan pertolongan. Jangan dilupakan Bapak Ibu. Ya,
Percayalah, Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Dan Mazmur 56 ayat 9 berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Anda menangis, meneteskan air mata, Anda pikir tidak ada yang tahu. Anak-anak Anda tidak tahu. Ya, tetapi Tuhan menyimpan semuanya. Setiap tetesan itu. Kirbat bahasa Inggrisnya itu botol. Gitu ya. Mungkin di dalam botol itu disimpan. Dan Tuhan tahu. Anakku, aku tahu. Gitu ya. Bobby, air matamu aku tahu. Gitu ya. Dan kita percaya Tuhan selalu mengajarkan kita memiliki cara pandang yang benar akan kehidupan ini. Bahwa kitab Korintus berkata hal-hal yang kelihatan ini sementara Bapak Ibu. Tapi hal yang tidak terlihat itu sifatnya kekekalan. Sudahkah kita siapkan hidup kita untuk kekekalan Bapak Ibu? Ya, hal-hal yang kita miliki di dunia ini semuanya sementara. Tetapi kita akan punya rumah di surga nanti yang kekal. Tapi selama kita hidup di dunia ini, marilah kita tetap lakukan yang terbaik. Karena kita percaya apa? Kita masih harus hidup panjang untuk jadi berkat. Panjangnya setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sekian tahun, ada yang sekian puluh tahun. Berapapun usia yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Ingatlah Tuhan Yesus itu 33,5 umurnya ya. 30 tahun hidup sebagai anaknya dari Yusuf dan Maria. Dan akhirnya 3,5 tahun yang kita pelajari kan ya. Ada dalam beberapa khotbah yang lalu. Beberapa kali Hari Raya Yahudi plus event-event yang terjadi sebelumnya dan setelahnya menjadikan lebih kurang 3,5 tahun tersebut. Tapi 3,5 tahun hidup Tuhan Yesus berdampak mengubahkan dunia. Bapak Ibu. Dan kita harus tahu bahwa Pengkhotbah 3 ayat 20 berkata, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. All go to one place. All are from the dust, and to dust all return. Badan kita ini Bapak Ibu nantinya akan kembali lagi ke debu. Tapi roh kita yang akan selama-lamanya. Tubuh kemuliaan nanti, di surga nanti. Itu forever. Kalau di sini Anda hidup, badan Anda ada yang mungkin encok, sakit, ini itu, giginya sering sakit. Gitu ya Bapak Ibu ya, suka pusing sendiri. Aduh tangannya suka mungkin ngilu. Itu semuanya sementara. Tetapi selagi kita hidup yang sementara ini, nikmati saja Bapak Ibu. Dengan sukacita di hati. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Jadi semangatnya jangan patah. Hatinya harus gembira. Gimana bisa gembira? Tahu bahwa hari esok, sebelum ada hari esok, Tuhan Yesus sudah di sana. Kalau Tuhan bisa take care kita sampai hari ini, tidak mungkin ditinggalkan. Kalau Tuhan cukupkan kebutuhan kita sampai hari ini, pasti 10, 20, 30 tahun ke depan Tuhan pasti berikan lebih dari cukup Bapak Ibu. Poinnya adalah apa? Kita harus selalu mengandalkan bukan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Satu foto lagi. Ya, ada yang tahu nggak ini siapa? Billy Graham. Ya, berapa waktu yang lalu saya sempat visit ke Billy Graham Library ya Bapak Ibu ya. Di North Carolina. Billy Graham seorang pendeta yang dulu itu bukunya yang berjudul God's Ambassador menunjukkan pelayanan dia. Ya, dari muda sampai tua. Dia berkata gini, someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. I shall be more alive than I am now. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God. Hamba Tuhan yang luar biasa, dia bilang, saya ini bukanlah pengkhotbah yang hebat. Saya cuma bisa nyampaikan firman Tuhan yang sebaik yang saya bisa aja. Gitu. Dan dia bilang dengan sangat humble, banyak pengkhotbah yang hebat yang lainnya. Dan saya tuh pingin bisa kayak mereka. Tapi ya dia memaksimalkan apa yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan pakai kerendahan hatinya untuk menjamah hati-hati banyak presiden. Pada saat Korea Utara ditutup, ya masih ditutup sekarang ya, tapi mengundang Pastor Billy Graham, China, waktu masih ditutup, dipanggillah juga dia. Ya, dan dia mengingatkan presiden dari Korea yang Kim Il Sung pada saat itu ya, kakeknya Kim Jong Un ya presiden, itu berkata bahwa hey jangan lupa loh, nenekmu dulu tuh cinta Yesus. Gitu. Nah kita kan manusia hanya bisa menabur ya. Menabur dan menabur. Pada akhirnya setiap manusia harus ambil keputusannya sendiri. Dan dia berkata begitu. Suatu hari kalau Anda dengar Billy Graham itu meninggal, jangan percaya
Dia akan lebih hidup dari sekarang ini. Karena dia apa? Change of address. Ganti alamat ke surga. Ke kehadiratnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada waktunya nanti setiap kita akan ada change of address. Ya. Sudahkah Anda isi addressnya di mana? Bagi saya mengisi. Bobby mau change of address ke surga. Apakah saya orang yang sempurna? Enggak, saya banyak melakukan kesalahan ya. Saya juga banyaknya mungkin melakukan hal-hal yang, aduh saya pikir harusnya dulu bisa lebih baik ya keputusan saya di sini ya. Bisa lebih baik ya yang dulu gitu. Tapi daripada terus menyesali, apa? Yang terbaik adalah kita bangkit kembali. Kita tahu hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Karena apa? Hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ekstra 2 ayat. Ya, hari ini Anda dikasih extra food, ya, spiritual food, 2 more, supaya Anda bisa menghadapi kehidupan ini dengan atau menuju, ya, melewati Getsemani dengan kuat. Kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Kita mau belajar untuk hidup tetap rendah hati. Kalau kita sudah melewati masa-masa yang sukar, Tuhan berkati, jangan lupa. Segalanya datang dari mana Bapak Ibu? Dari Tuhanlah semuanya itu. Berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang percaya kita dikasihi Tuhan Bapak Ibu? Siapa yang percaya kita dipelihara Tuhan? Mungkin Anda sedang melewati Getsemani, don't worry. Jangan khawatir, jangan takut. Percayalah Tuhan terus menuntun Anda. Kami di sini mendoakan ya supaya jemaat Rock menjadi jemaat yang semakin dewasa rohani. Ya, menjadi jemaat yang semakin ya, bisa jadi berkat, garam dan terang, pemahaman firman Tuhannya benar-benar tidak hanya didengar tapi dipraktekkan. Amin. Siapa di sini ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan? Amin. Siapa yang ingin menjadi berkat, anak cucunya juga jadi berkat? Amin. Siapa yang ingin anak cucunya tidak menjadi meminta-minta? Amin. Dan apa dikatakan bahwasannya orang yang benar di Mazmur pasal 37, anak cucunya memberikan pinjaman, menjadi berkat. Amin. Semuanya bisa dimulai dari kita. Kalau kita berkata, wah dulu papa mamaku hidupnya gak benar tapi, wah dari kakek nenekku, opung saya tuh gak benar hidupnya. Anda bisa memulai hidup yang benar dari generasi Anda. Amin. Supaya anak cucunya jadi berkat. Dan hidup kita juga hari ini juga dinikmati hidupnya bersama Yesus. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada harapan yang baru, ada kesembuhan. Amin Bapak Ibu. 3 hal yang kita pelajari apa dari Taman Getsemani? 1, pilih-pilih ya. Siapa yang ada di lingkaran terdekat kita. Yang kedua, jadikan doa dan baca firman Tuhan bagian dari hidup kita. Dan yang ketiga, janganlah menaruh percaya kepada manusia saja, tetapi kepada Tuhan Bapa di sorga. Bisa kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan pada kanan kiri Anda gitu ya. Gitu, ayo makin setia melayani Tuhan. Ayo makin setia melayani Tuhan. Say to somebody next to you, let's worship the Lord, let's serve the Lord faithfully. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap tangan yang terangkat Bapa. Kiranya Kau jamah ya Tuhan, setiap hati yang hancur, yang butuh pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang mendengarkan firman Tuhan tidak akan ada yang pulang dengan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan dibentuk Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mempersiapkan diri kami Tuhan, di masa sukar Tuhan, di masa yang baik Tuhan. Untuk terus ya Tuhan, berada Tuhan di jalan Tuhan. Kalau ada dari kami yang mungkin Tuhan jalannya sudah melenceng, salah ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan kembali ke jalan-Mu Tuhan. Untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan kalau ada yang sakit ya Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Bila mana ada di sini yang beban berat ya Tuhan. Memiliki ya Tuhan tekanan kehidupan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau jamah setiap mereka ya Tuhan. Berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, bila mana ada yang di sini Tuhan yang harus Tuhan mengambil keputusan-keputusan ya Tuhan. Yang besar ya Tuhan atau yang kecil. Apapun itu juga Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tolong. Amen. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami.
Tuhan tuntun setiap keputusan kami jadi benar adanya. Dan kami percaya Tuhan saat kami angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan menolong kami Tuhan. Curahkan pertolongan-Mu Tuhan, berkat-Mu kepada setiap kami Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Diberkatilah engkau pada saat kau bekerja, berusaha, anak cucu Anda dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. Kehidupan menjadi berkat. Dituntun Tuhan membawa jiwa mengenal Tuhan, membawa keluarga yang belum mengenal Tuhan untuk kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberikan kau kesempatan kedua untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup disertai dan ditolong Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda, sampai jumpa minggu depan dan mari kita menikmati berkat Tuhan sama-sama. Kita mau makan. Enjoy the food, enjoy the lunch. God bless you all. See you next week.